Yang namanya kelelahan atau capek setelah bekerja itu wajar ya. Jadi meskipun kerjaan belum beres tapi kita merasa lelah, ataupun kerjaan sudah beres kemudian kita merasa lelah, itu adalah hal yang wajar banget. Tapi poinnya, pada waktu si autodetailer ini beristirahat, kecenderungannya akan melakukan hal-hal yang bisa bikin istirahatnya kebablasan ya, dan kadang-kadang bisa bikin kerjaannya jadi nunda, nggak beres-beres, ataupun owner ataupun supervisor yang berada di cabang tersebut jadi kesal ya ngeliatin si gaya kerjanya si autodetailer ini. Nah, mungkin autodetailer ini nggak pernah berekspektasi bakal kebablasan ya. Sebenarnya itu cuma sebentar, tapi namanya kenikmatan itu kan bisa bikin kecanduan ya kadang-kadang gitu ya, dan itu nggak disadari mereka sudah melakukannya. Harapannya dengan menonton video ini mereka menyadari, oh, aktivitas-aktivitas kayak begini tuh bisa mengganggu produktivitas pada saat bekerja. Itu poinnya ya. So, aktivitas apa aja yang bisa menggoda seseorang ya, seorang autodetailer ini bisa jadi malas dan nggak melanjutkan pekerjaannya. Yang pertama adalah ngerokok. Ya, ngerokok I think bisa dibilang antara yes or no. Tapi kecenderungannya kalau rokoknya satu batang itu bisa lama banget ya, karena bisa diselingin sambil ngopi, ngobrol, dan apalagi kalau misalnya sambil main handphone, itu lama banget tuh. Merokok bisa bikin pekerjaan memending lama ataupun nikmatnya kebablasan ya. Menikmati istirahat sambil ngerokok tuh kebablasan. Yang kedua, kalau kamu sambil curhat sama teman. Iya benar. Kalau curhat urusan keluarga, curhat urusan kerjaan mungkin, atau curhat urusan rumah tangga, ekonomi ya. Jadi ini bisa ada potensi kebablasan. Hindari hal tersebut pada saat sedang beristirahat ya. Jadi istirahat itu aslinya cuman balikin stamina, nge-recharge ya, hilangkan kejenuhan supaya bisa kembali bekerja dengan fresh dan konsentrasinya full kembali gitu ya tujuannya. Jadi kalau ada aktivitas sifatnya curhat dilakukan setelah jam kerja aja. Nah, pengalaman yang berikutnya dari hasil pengamatan aku ya dan kita sejauh ini di Salon Mobil Bandung itu adalah main handphone. Nah, main handphone di sini kita bagi ke dalam 4 aktivitas yang sangat dominan, yang mana bisa bikin kebablasan. Yang mana kalau misalnya kita buka handphone sekali, tiba-tiba nutupnya dalam waktu 2 jam kemudian. Jadi misalnya buka handphone jam 1 ya, jam 12 nih istirahat nih. Udah gitu bisa-bisa tiba-tiba nutup, udah jam 2 gitu, mata pedih, ya, kepala pening, pusing kepala. Jadi bukannya istirahat yang didapatkan, tapi malah jadi makin pusing kepalanya. Nah, aktivitas apa aja yang bisa mengganggu dan mengganggu kinerja, membuat pekerjaan ditunda dan membuat kecanduan? Yang pertama, kalau autodetailer ini memiliki seorang teman dekat, wanita, ayah, lawan jenis ya, bisa cewek ke cowok, cowok ke cewek. Tapi kan kalau autodetailer kebanyakan cowok ya. Jadi kita anggap aja cowok ke cewek yang mana fasenya lagi di PDKT ataupun lagi berselingkuh. Ini bisa membuat cinta atau asmara ini menguasai emosi sehingga logik nggak bisa mikir dan pengen banget ngeliatin handphone terus, ngecek handphone terus, dan itu bisa mengganggu pekerjaan. Yang kedua, kalau autodetailer ini punya bisnis sendiri. Ya, benar ya. Jadi punya bisnis sendiri. Entah dia jual bahan baku, entah dia punya bisnis warung, ya, atau mungkin dia punya bisnis online, atau dia punya bisnis reseller, ya. Kita nggak tahu, pokoknya selama ada berbau bisnis sendiri, punya sampingan, kecenderungan menguasai emosinya untuk membuka handphonenya kembali dan mengecek setiap saat, maka ini menjadi besar, ya, dan bisa mengganggu produktivitas pada saat bekerja. Yang ketiga adalah kalau dia punya game online, ya, bukan dia punya, maksudnya ada main game online. Apalagi kalau dia bertugas sebagai seorang joki, ya, dia joki punya tugas ngejar harus beresin tugas, nanti dapat koinnya ditukar sama duit gitu. Nah, ini berpotensi banget untuk mengganggu produktivitas dan konsentrasi pada saat bekerja. Bukannya istirahat malah main game online dengan alasan mau healing sebentar, tapi ternyata malah kebablasan. Oke, hati-hati dengan game online ya. Yang berikutnya guys, ya, jadi kalau misalnya kita ada main judi atau slot, itu juga mengganggu banget sehingga membuat kita kepengen melihat lagi, memantau lagi aktivitas di handphone perkembangannya seperti apa ya. Apakah slot kita menang, apakah kita ada keberuntungan nih di next gamenya, apakah kita balik modal, whatever lah, pokoknya godaan untuk lihat handphone itu menjadi besar dan bisa mengganggu produktivitas tenaga kerja. Jadi kalau ada aktivitas main handphone ya, ada aktivitas dengan berkaitan sama judi, sadarilah sesegera mungkin, wah ini mengganggu nih, kerjanya nggak beres nih ya. Buru-buru kamu tutup dan jangan diterusin. Nah, yang berikutnya ya adalah kebiasaan gibah.
kalau kamu punya grup gibah, ya bukan nggak boleh ya, itu hak pribadi masing-masing sih. Tapi poin di sini kan adalah mengganggu produktivitas kinerja, yang mana kita harusnya buru-buru beresin si mobil, kendaraan. Ini keganggu karena kita ada keinginan untuk ngecek handphone setiap saat. Which is aktivitas gibah itu mengganggu banget ya. Jadi gibah tuh biasanya ngapain aja? Intinya gosip, tapi ada kecenderungan menjelek-jelekan orang dan meninggikan diri sendiri. Ya, apa aja yang digibahin nih? Biasanya bos suka jadi korban, ya. Ya benar, bos bisa jadi korban, suka jadi korban, dan ngegibahin bos itu asik banget ya, karena kan dia public figure di sebuah perusahaan dan dia bikin keputusan, ya seseorang yang bikin keputusan dan merupakan public figure, pimpinan tertinggi yang mana masanya banyak, ya pasti otomatis bahan gibahnya juga lebih banyak. Mungkin dia akan menyentil ke kehidupan pribadi, hubungan antar rekan kerja, kemudian keputusannya digibahin, atau mungkin masa depannya, atau mungkin kebiasaannya, karakternya, bisa aja digibahin tuh. Oke? Bos menjadi bahan gibah yang paling nikmat di nomor 1. Mungkin kamu punya supervisor ya? Ya, oke. Jadi ini bisa jadi bahan gibah dalam sebuah grup, kita ngegibahin si supervisor. Segera sadari sesegera mungkin kalau sudah masuk ke dalam ranah gibah supervisor. Oke, guys, stop ya. Stop dulu, lakukan aja di luar jam kantor ya. Bukan nggak boleh loh ya. Tapi ini mengganggu, jadi lakukan di luar jam kantor. Buru-buru beresin kerjaan. Yang berikutnya bakal digibahin adalah ya sesama rekan kerja guys, sesama rekan kerja. Jadi rekan kerja A, B, C ya. Kita anggap ada 3 orang di sini. Si A sama si B si A nggak suka sama si B, maka si A akan mencari sekutu ke si C untuk gibah. Si B ini orangnya bla 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 gitu ya. Nah gitu. Dan itu ngomongin di grup. Apalagi kalau yang nggak suka sama si B ada mungkin 5 orang, 6 orang ya. Terjadilah pembicaraan di sebuah grup dan itu nikmat sekali. Gibahin rekan kerja. Ya, si A, si C, si D, si E, si F gitu ngomongin si B semuanya dalam grup lagi jam kerja. Oke, hati-hati, ini bisa bikin kecanduan dan mengganggu kerjaan dan bikin jadi nggak beres itu kerjaannya ya. Sometimes ya gibahnya adalah ngomongin alat kerja, iya, komplain, ngeluh dan ngasih masukan mungkin udah ya, tapi kebetulan follow up-nya lupa mungkin begitu ya. Dan itu bukannya dilakukan follow up kembali, tapi menjadi bahan gibah dan mengganggu produktivitas kinerja. Yang berikutnya bahas penghasilan. Gibahin penghasilan. Dasar penghasilan naik biasanya karena ada tanggung jawab ataupun ada perbedaan atau ada penambahan kerja atau mungkin ada penambahan jam kerja. Itu yang bisa terjadi dalam sebuah workshop atau salon mobil ya. Jadi kalau kamu melakukan action yang gitu-gitu aja, kerjaan yang gitu-gitu aja dari tahun ke tahun dan penghasilan gitu-gitu aja, kayaknya itu sesuatu yang wajar. So, ada bagusnya kita melakukan aksi yang berbeda untuk menimbulkan penghasilan yang berbeda juga. Yang terakhir yang biasanya kita pengalaman kita ya adalah ngomongin keluarga ya. Biasanya ngomongin istri, mertua ataupun ngomongin teman si istri ya. Ini bisa menjadi gibahan yang menarik dan bikin kebablasan. Maka kalau kita sudah masuk ke topik ini, hati-hati untuk segera cabut dan kembali bekerja. Yang berikutnya adalah sebenarnya ini udah poin kelima ya. Menurut aku sih udah nggak terlalu bikin kecanduan, tapi ada tipikal orang yang masih suka ke distraksi kalau ada notifikasi, like, komen, ataupun notif WhatsApp ya dari temennya atau pokoknya seputar notifikasi, seputar like, komen, share gitu dari sosial media. Jadi kalau kamu ada gangguan untuk pengen segera ngecek handphone karena pengen tahu postingan kamu like-nya berapa, yang views berapa, sadari sesegera mungkin ya dan hentikan aktivitas tersebut karena bisa mengganggu konsentrasi dan bikin konsentrasi jadi pecah. Oke, jadi 5 poin simpel ini ya harapannya bisa meningkatkan produktivitas, konsentrasinya menjadi full. Dan aku sarankan ya kalau misalnya kamu mau relax dulu sebentar, mau recovery setelah aktivitas yang melelahkan, which is ya moles ya, ataupun kamu kasih nano coating, sarannya adalah minum air putih atau kamu bisa cuci muka ya seperti wudhu ya, atau mungkin kamu sholat juga oke sih ya. Terus kamu juga bisa berdoa sebentar kalau bukan yang non muslim, atau lakukan seperti orang muslim ya, wudhu gitu. Itu I think that's good ya. Aku juga sering melakukan ya kalau lagi kurang bagus ya, konsentrasi, mood kurang bagus, jenuh, yaudah cuci muka aja ataupun cuci basuh kaki dan sebagainya. Itu karena air dingin tuh menyenangkan ya, bisa membuat otak kembali fresh. Yang berikutnya adalah stretching. Ini harus kamu lakuin. Kita itu bisa lelah, capek karena darah itu kurang lancar. Ya, kamu kan melakukan polesan terus-terusan tuh. Ya, otot itu jadi kaku dan lama-lama jadi pegel. Nah, ada bagusnya kamu lurusin lagi ototnya ya dengan melakukan gerakan-gerakan stretching. Misalnya
kamu tempelin dua tangan ke tembok, kamu lurusin ya. Udah gitu kamu dorong dada kamu ke tembok, tapi si pinggulnya dorong ke belakang. Kayak begitu ya. Itu stretching untuk auto detailing ya. Mungkin untuk gerakan stretching kita bahas di video yang lain ya. Tapi I hope you get the focus ya. Jadi aku harap kamu dapetin meaningnya, maknanya dari video ini terlebih dahulu. Dan semoga kerjanya bisa lebih cepat beres, hasilnya bagus, mobilnya kinclong, mobilnya ganteng dan keren, dan kamu bisa cepat dapat penghasilan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.